Kalau budidaya panen di Kaber ini emang nggak pernah kecewa, bos. Lihat ini ikannya, bosku. Ini lokal, bos ya. Oke, panen. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawan Adi Saputra. Saat ini saya menekuni pertanian budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Ada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Tepatnya di Desa Umulatar. Kita rantauan, ya saya sebenarnya asalnya dari daerah Lampung Utara, Kota Bumi. Ya, saya merantau ke sini. Saya menekuni dunia fotografi awalnya di sini. Alhamdulillah saat itu dunia fotografi lagi bagus-bagusnya, Mas. Sebelum ada era digital. Iya. Sebelum ada era digital, luar biasa. Waktu ngerantau dari Kota Bumi ke sini, itu lulus SMA tahun berapa atau Lulus SMA. Sekitar tahun 97. Iya. 97 98 ya. Kebetulan orang tua saya kan memang seorang bisnis ya. Beliau itu dulu usahanya ngambil hasil bumi. Ya kan? Beliau juga pernah punya studio foto. Masih bujangnya beliau, ya kan? Ya, beliau memang hobi berusaha. Ya, seperti buka bengkel. Zaman itu belum ada yang namanya listrik ya di desa itu. Ya, beliau sudah menerangi desa itu. pakai aki? Enggak, pakai diesel zaman dulu. Kan ada genset ke rumah-rumah itu. Nah, beliau sudah punya itu. Jadi satu kampung itu beliau sudah terang. Itu memang udah jiwa bisnis beliau di situ. Jadi orang tua saya memang pintar baca peluang, Mas. Dia pintar baca peluang. Jadi alhamdulillah nurun ini kayaknya gennya nih. Ada gennya kayaknya, iya. Saya ditanamkan dari keluarga. Begitu tamat SMA itu kita harus bisa mandiri. Tidak boleh lagi tinggal di kampung. Pokoknya, Jadi begitu tamat SMA harus pindah, merantau. Itu konsepnya, harus merantau, harus hidup sendiri. Kebetulan kan waktu itu saya ini dari kecil saya tinggal orang tua, Mas. Ya, dari kecil tinggal orang tua. Jadi saya tinggal sama paman ya waktu itu. Jadi di sana saya dibesarkan sama paman. Nah, begitu tamat SMA, paman hanya sebatas sama SMA beliau. Jadi tamat SMA saya harus merantau, harus mandiri. Makanya saya berangkatlah hijrah ke Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ceritanya pengen ini aja lah. Pengen mencari hidup aja lah. Ya, supaya supaya bisa mandiri. Kalau kita tinggal di kampung itu, kita selalu topang keluarga kan. Apa-apa disiapkan sama keluarga, pekerjaan dibantu keluarga. Maka saya pergi ke Bandar Lampung itu supaya saya bisa mandiri. Supaya saya bisa berusaha sendiri. Nah, setelah saya sudah berusaha, baru saya menyelesaikan S1 saya. Pertama kita di Bandar Lampung susah lah. Susah cari pekerjaan lah. Saya ngontrak, pindah-pindah ya kan. Nah, alhamdulillah pada saat itu ada kawan, kebetulan kakak saya juga, kami membuka namanya bisnis fotografi. Diawali dengan tukang foto keliling zaman itu kan, yang foto keliling di kampus-kampus, di wisuda-wisuda itu kan kita foto-foto itu kan. Awali dari situ. Nah, setelah diawali dari situ, alhamdulillah saya bisa punya studio sendiri hasil kerja. Jadi saya punya studio sendiri. Pertama kali saya buka studio ya di Tanjung Seneng. Ya, Tanjung Seneng. Nah, setelah itu saya membuka lagi yang di Jatimulyo. Alhamdulillah kita ikut orang itu gak lama, Mas. Setahun paling. Setahun. Setelah kita pelajari ilmunya, kita nekat aja. Zaman itu studio foto tuh enak loh, Mas. Jadi fotografer zaman itu dimodalin sama Cina itu, Mas. Kita ngambil film sendiri, baru kita turun, terus cetak, setelah pencairan baru pembayaran. dulu masih ya, fotografer itu masih pakai film. Nah, roll. 4, 36 gitu Ya, ya. betul. Masih roll dia. Masih manual, luar biasa. Zaman sekarang anak-anak jarang yang tahu itu, Bang. Ya, caranya tahu betul. Coba sejarah ya, Kak. Tapi gini, Mas. Orang usia kita yang lahir di tahun 78, 79 ya, itu menciptakan bukan menciptakan merasakan
merasakan pengalaman yang sampai tiga kali ya. Lampu apa? Lampu yang api itu, lampu apa sih namanya? Yang ya sentir ya, lampu sentir kita merasakan ya kan. Terus itu listrik yang hidupnya cuman dari jam 12 malam nyampe enggak, dari jam 6 pagi nyampe jam 12 malam. Dari TV hitam putih. Iya kan? Terus kita juga merasakan yang namanya TV warna, LCD, LED sampai sekarang kan gitu. Kita merasakan kamera roll, kita merasakan kamera digital. Kebetulan saya ini kan ada namanya kita mitra kerjasama dengan Prias pengantin. Ada salah satu Prias pengantin itu, kebetulan dia sudah nganggap saya sebagai adiknya kali ya. Jadi dia sebulan itu ada job itu sampai 30 sampai 40 job satu bulan. Jadi sehari itu bisa 2 sampai 3 kita packing job dia. Jadi dia nawarkan sama saya, nawarkan yang namanya modal lah. Modal. Udah, Adi pakai aja nih duit nih kalau buka studio. Terus gimana nanti itu bayarnya, Pak? Ya kan potong aja job. Gitu kan. Jadi modal zaman itu sedikit loh. Modal itu cuma 7,5 juta zaman itu. 7,5 juta itu udah bisa buka usaha zaman itu. Karena kontrakan dulu masih murah banget kan, masih 1,5 juta kontrakannya. Jadi 7,5 modal awal itu, itu sudah termasuk kontrakan. Tempat. Iya. Ya, berontakan 1,5 juta, bla bla semuanya kita buka. Karena zaman itu kan studio apa ya, kamera masih murah ya zaman itu ya. Beli second tuh masih dapat 300-500 ribu masih dapat lah, ya kan. Nah, belum ditambah lagi film dan isi etalase itu lab yang modalin. Jadi kita nyiapin tempat, ya kan, peralatan, kamera, mesin cetak hitam putih zaman itu kan. Murah itu, mesin cetak hitam putih masih 1 juta, 1,5 juta masih dapat zaman itu. Masih murah-murah zaman itu. Nah, terus itu isi etalase itu lab yang nurunin. Ada salah satu lab, bersebut kan namanya ya, nggak usah ya. Salah satu lab ya, yang dia mensupport saya pada saat itu. Jadi semua isi etalase itu yang ini kita bayar mana yang laku, termasuk film-film roll itu. Nah itu murahnya buka studio zaman itu, gampang buka usaha zaman itu. Waktu itu yang penting kita tepat waktu pada saat bayar utang aja. Iya tak? Ya satu, kita nggak pernah neko-neko. Apa yang kita utang itu yang kita bayar. Itu roll cetak jadi susun. Zaman itu belum ada editan sekarang. Di tahun 2024 era digital masuk, Mas. Oh, 2004. Salah saya. Tahun 2004 era digital masuk. 2005 mulai kita diserang sama era digital zaman itu. Nah, disitulah saya harus belajar. Saya harus belajar komputer, saya harus belajar editing di situ. Tahun 2006 mulai. 2007 luar biasa derasnya. 2008 terus digital terus nyerang terus. Siapa fotografer yang tidak mengikuti zaman di tahun itu, dia akan tergerus. Jadi kamera roll tidak ada hilangnya di tahun 2008, Mas. Apa Mas Jaya pelaku fotografer? Saya jadi fotografer. Saya mulai naiknya itu masuknya era digital, Mas. Di tahun 2004 sampai ke tahun 2010 lah. Ya, itu mulai luar biasa. Ya, itu di era digital itu. Itu mulai ramai, studi kita mulai bangkit itu situ. Sampai saya bisa dari nyewa bisa beli toko sendiri 3 pintu kan di pasar itu kan. Di situ mulai. Di tahun 2010 ke atas, 2011-12 itu mulai statement dia. Ya, usaha itu mulai statement lah. Nah, mulai penurunan usaha itu di tahun setelah Covid, Mas. Oh, 2000-an ya. Iya, setelah Covid itulah ada pergantian pemain itu, Mas. Ada pergantian pemain pada saat Covid. Ya mungkin rahasia Allah juga ya. Setelah Covid itu mulai usaha studi foto itu mulai goyang lah semua.
50%-an mas. Hilangnya omset, hilangnya mitra, hilangnya pekerjaan itu mas. Saya tidak tahu tuh seperti apa, tapi masih ada beberapa kawan yang bertahan. Yang bertahan itu biasanya yang muda-muda mas. Karena saya juga pernah ada di hilangnya kamera analog berganti dan kamera digital. Itu yang generasi tua fotografer juga hilang itu. Itu zaman itu saya masih muda. Dulu masih diputar-putar gitu. Ya, itu banyak yang hilang tuh mas, generasi tuanya. Kebetulan waktu itu saya masih muda, saya bisa ikutin zaman. Di tahun 2000 setelah COVID, nah itu terjadi lagi badai besar juga di fotografi kan. Apa badai besarnya luar biasa. Jadi kita kalau bisnis di fotografi ini, saat ini yang lawan kita bukan manusia. Kita harus perang lawan alat. Kalah dengan handphone kita. Handphone sekarang lebih canggih. Jadi kalau kita nggak ngikutin perkembangan alat, ya kita tergerus juga mas. Lumayan kacau mas. Cuma kemenangnya kan kita pernah naik di dunia fotografi. Kita punya modal, ya kan. Jadi sebelum saya ambruk di tahun 2022 ya, COVID mulai mereda ya, kayaknya ya. Nah, pada saat zaman COVID itu kan banyak semua tutup ya, terus pesta ditiadakan. Benar. Akhirnya job Nggak foto, ada lagi job. ya itu. Nah pada saat itulah saya berpikir mas, kayaknya enak jadi petani ya. Gitu kan. Mulailah saya belajar dunia perikanan. Tapi studi masih jalan. Saya belajar dunia perikanan. Jadi sudah mulai nyiapin tuh. Dulu ya, saya sudah nyiapin di tahun 2022. Saya belajar karena ke dunia perikanan itu mas, saya nggak berani ya yang namanya kita lompat perahu itu, perahunya belum siap. Ya toh? Saya siapkan dulu perahunya. Saya bangun perahunya dulu, saya siapkan semua kebutuhannya. Nah, di tahun 2005 saya nyiapkan itu semua. Saya belajar ilmu perikanannya, saya siapkan kolam-kolamnya, permodalan segala macam. Baru saya pindah hijrah. Dari fotografi saya hijrah ke dunia perikanan. Boleh keluar kan? Karena nggak boleh keluar, betul mas. Di zaman itu penghasilan nggak ada, ya kan pengeluaran jojong tuh. Mau nggak mau kan kita apa? Mau nggak mau kita kan pinjam. Nah, perbankan tuh. Nah begitu kita pinjam perbankan, setelah pasca COVID kita susah lagi mau bangkitin studio. Kita rubah studio, itu butuh modal semua mas, ya kan. Nah studio foto ini mas, dia harus ikutin ikutin tren satu, terus tuh ikutin ini alat selalu di upgrade ya. Upgrade alat. Alat udah ketinggalan, di upgrade lagi. Orang luar gitu, itu butuh modal semua. Sempat punya sambutan Lumayan lah. sampai berapa bang? Ya sedikit sih sebenarnya. Cuman ya kalau menurut saya besar. Menurut saya ya nggak mungkin, cuma 0,5 miliar cuman. Ya saya cuman punya satu. Tapi saya walaupun ya itu kalau menurut saya besar sih, cukup memperas pemikiran ya. Akhirnya saya bangun kolam, ya kan. Saya jual toko 3 tadi, aset saya jual. Jadi ruko yang di depan itu Ya, udah lepas saya jual. untuk bertahan. Bukan, itu untuk membangun usaha kolam. Ya, ngembangin di sana. Kalau studio waktu zaman Covid, utang-utang di zaman Covid itu alhamdulillah dengan kita ngelepas aset studio yang lain udah bisa tutup kan. Jual mobil bisa nutup itu semua kan. Nah, kebetulan alhamdulillah bersyukurnya pada saat kita masih bisa dapat duit di studio foto ya, kita udah bangun rumah mas. Ada celengan-celengan. Iya, kita mulai nabung sedikit. Saya itu orangnya takut yang namanya jatuh drop, takut saya. Kalau jatuh drop tuh kita bangkit tuh susah ya. Jadi kalau jatuhnya nggak terlalu ngedrop ya kita masih inilah pelan-pelan bangkit lah. Makanya utang saya nggak terlalu besar. Iya kan. Saya jual ruko itu ya untuk bayar utang saya satunya. Tutup uang bank, ya kan. Terus saya bangun kolam. Ya lumayan besar lah bangun kolam itu. Ya modal awal kita ya sekitar 800 jutaan lah bangun kolam sebanyak 40. Mengapa saya tertarik di
dunia perikanan. Nah, karena dunia perikanan ini adalah dunia yang sudah banyak ditinggalkan ya. Tidak semua masyarakat, anak-anak muda yang dia tertarik dengan budidaya ikan. Itu satu. Jadi saya merasa dapat tantangan di situ. Yang kedua, daerah tempat saya tinggal saat ini itu daerah yang namanya susah air. Kami dapat air dari sini, air sumur bor ya. Sementara bisnis perikanan itu, bisnis budidaya ikan itu, dia harus tempatnya ada di pinggir sungai, pinggir kali, dekat bendungan, ya kan, dekat danau, ya kan. Nah, sementara di sini kan jauh. Tapi di sini begitu saya pelajari, memang ikan susah untuk hidup di sini ya, karena sumber airnya susah. Tapi marketnya luar biasa. Kita dekat market, kita dekat pasar. Jadi saya ini tantangan, karena saya punya prinsip, di mana ada musibah, pasti di sana ada peluang. Ya, jangan kita jauhi. Tempat yang kering jangan kita jauhi. Allah menciptakan tempat yang kering itu pasti ada sesuatu tersembunyi di sana. Itu prinsip saya. Jadi saya bangunlah budidaya ikan di sini. Banyak orang mencibir. Ah, kami udah lama tinggal di sini, budidaya ikan nggak pernah berhasil. Pada saat musim kering, kolamnya airnya habis, ikan nggak bisa hidup. Karena ikan itu bisa hidup kalau ada air yang sehat, pasti toh. Nah, dari cibiran itu saya pengen termotivasi. Saya orangnya gitu, saya orangnya nggak bisa di ini orang gitu. Ya, kalau orang sudah meremehkan, saya harus buktikan ini harus ada. Budidaya ikan yang cocok untuk daerah yang kering atau lahan yang sempit, tempat yang susah air, tempat yang sempit, hanya dengan sistem bioflok. Kita menggunakan kolam bundar. Di tahun 2016 saya sudah merasakan ini bakal ada pergantian pemain di fotografi ini. Saya lihat generasi muda makin aktif, makin bagus, ya kan, canggih, makin berani mereka. Ya, kita sadar dengan diri kita gitu. Karena dulu saya pernah mengalahkan generasi tua di tahun 2004. Ini bakal kena ke saya nih, kata saya kan, ya kan, saya akan digeser dengan anak muda nih. Tahun 2004 saya pernah geser orang tua kan. Ya, ini saatnya saya digeser nih sama anak muda nih. 10 tahun saya bertahan, saya mulailah namanya punya teman, punya sahabat. Kebetulan saya punya relasi itu, dia pengusaha ikan selampung lah bisa. Dia punya tambak ikan patin itu sekitar 100 hektar lebih mas. Dia pengusaha. Saya dekat dengan dia. Jadi saya dekat dengan dia itu melalui jalur organisasi. Karena saya hobi di organisasi, saya terkenal lah di situ dengan beliau. Saya pernah dampingin beliau. Nah, saya pernah dampingin beliau. Beliau ngajak saya gabung di perusahaan perikanannya. Disitulah saya lihat, rupanya petani ikan ini ada yang sukses ya. Gitu loh. Ada yang sudah skala nasional ya, ada nih rupanya. Kalau sudah segitu luas. Iya, itu contoh. Jadi, letak geografis tempat saya usaha. Saya mulai usahanya letaknya di mana? Kebetulan tempat saya mulai usaha ini letaknya geografis yang jauh dari sumber air. berapa dulu waktu ngerintis pertama, berapa kolam? 8 kolam. 8 kolam. 8 kolam itu memang rintisan sendiri, artinya buat sendiri atau seperti apa dulu? Di sini itulah menangnya kita kalau banyak teman, banyak relasi, mas. Jadi ada kawan saya lagi di studio nih, lagi bingung nih, apalah usaha yang mau saya jalankan setelah studio foto, gitu kan? Pada saat COVID tuh, kawan mampir. Beliau sekarang sudah jadi pejabat lah ya, udah jadi dewan di kota saat ini beliau. Bro, ada ini nih, Oka nih, program pemerintah pasca COVID apa nih? Budidaya ikan. Ikan apa? Ikan bioflok.
zaman itu. Oh boleh nih, gue coba. Dapatlah bantuan pemerintah zaman itu. Modal proposal mas, melalui kawan itu. Dapatlah bantuan kolam itu, kolam bioblok 1 set, 8 kolam itu. Program pemerintah tentang perikanan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Kolam bioblok 1 set. Hampir semua mas yang dapat bantuan itu zaman itu pondok-pondok pesantren yayasan mas. Satu-satunya yang memang di luar jalur itu ya kita lah, ya kan, karena dapat bantuan dari relasi tadi. Terus saya berpikir, saya ini orangnya nggak mau malu mas. Ya begitu ada bantuan tuh di daerah saya, ya mulai ada bicara nggak mungkin segala macam kan. Itu satu. Kedua, ini program pemerintah tentang dunia perikanan ini harus berhasil, ya kan. Kalau saya dipercaya, saya harus berhasil. Itu kunci saya. Nah, padahal itu kita masih nggak ngerti bagaimana budidaya ikan yang baik dan benar, iya kan. Kita belajar kayaknya ya jalan-jalan, taunya isi air, kasih ikan, panen kan taunya. Ternyata tidak semudah itu mas, tidak sederhana itu. Jadi karena itu modal bantuan, banyaklah kematian ya. Kematian, udah. Biasanya orang kalau bantuan pemerintah itu begitu gagal selesai toh, nggak berani kan? Saya malu dong. Harus berhasil. Iya dong, sia-sia dong. Ya. Uang pemerintah ngajarin kita untuk belajar tapi kita tidak berhasil toh, iya kan? Saya modalin mas. Jadi kelompok pada bubar tuh, kawan-kawan yang nggak berani itu pada bubar. Dari 15 orang tinggal 3 nih sisa 3 orang. Gimana nih kita nih, jalan yuk kita bertiga, jalan di studio nih. Tapi saya dapat ilmu di sini. Dapat ilmu Ya, setelah saya dapat ilmu, baru studio saya jual, toko saya jual, tanamkan di sini. Sedikit paham tentang ilmu perikanan, ya kan? Udah dah, studio sudah nggak ada lagi lah. Saya ngobrol sama istri, ibarat lahan, kata saya lahannya sudah kering loh, kita cari lahan baru. Kita istri dukung mas. Kalau beliau tidak dukung ya nggak bisa, saya nggak berani mas, nggak berani mas. Iya, kita asal jual aset nggak berani. Istri dukung. Udah kata istri, dukung apa mau saya jalanin. Saya jual aset, saya besarkan. Kalau saya teruskan juga nggak bisa mas. Memang udah nggak kuat saya di bisnis itu gitu loh. 40 kolam itu masih kurang lah mas aslinya. Kalau kita mau benar-benar berhasil di budidaya perikanan itu, saya punya cita-cita itu 200 kolam mas. 200 kolam, cita-cita saya. Jadi 40 kolam itu sebenarnya budidaya ikan nila itu mas, itu selama 4 bulan mas kita panen. Ya 4 bulan panen. Jadi dalam 1 bulan itu kita panen itu 10 kolam mas. 10 kolam itu, kalau 1 kolam itu 1,5 sampai 2 kintal mas. 1,5 sampai 2 kintal. 1,5 sampai 2 kintal. Iya, kalau pukul rata dia 2 kintal mas. Jadi dalam 1 bulan itu 2 ton kita masih dapat daging ikan itu. 2 ton. Nah di sini mas, kita tidak hanya berbicara di budidaya ikan mas, kita juga bicara masalah. Jadi apa awal ya. Jadi ikan kan butuh namanya pakan mas. Kalau kita budidaya ikan itu pakan itu sekitar 60-70% tuh kebutuhan pakan itu. Kuncinya. Saya bicara tadi ke edukasi ya. Kalau saya siapkan lahan untuk edukasi, untuk kita belajar bersama di situ, berarti kita juga harus menyiapkan fasilitas. Kalau ada yang tertarik di dunia perikanan, kita siapkan apa namanya pakan murah. Selama ini keluhan petani ikan itu mas, pakan mahal mas. Saya pelajari mas, mengapa pakan bisa mahal? Kalau harga pakan 1 kilonya 14 sampai 15 ribu, jual ikan lele itu cuma 18 ribu, 19 ribu, marginnya sedikit, kasihan petani mas, ya kan? Nah, jadi kita pelajari mengapa pakan mahal? Karena pakan dari pabrik itu dia lari ke distributor mas, dari distributor dia lari ke agen mas, agen baru ke pengecer mas. Tahapan ini mas,
pengecer baru lari ke petani. Disitulah petani nyerah dengan budidaya ikan. Begitu besar tantangannya. Ya kan? Orang memulai takut duluan, Mas. Karena mulai besar bola operasionalnya. 60-70% tadi kita harus siap di pakan tadi. Nah, saya berpikir bagaimana cara memangkas ini, Mas, supaya orang tertarik dengan budidaya ikan. Ya, jadi setiap saya bicara dengan petani, yuk kita pangkas ini. Nah, mereka tunggu apa gerakan saya di situ. Karena begitu saya terjun ke dunia perikanan, saya bentuk yang namanya Pokdakan. Apa itu, boleh Kelompok budidaya ikan. Budidaya ikan, Pokdakan. Dari Pokdakan itu, kami punya namanya Gapokan, Gabungan Kelompok Budidaya Ikan. Jadi saya mulai dari satu kecamatan, mulai ya. Di gabungan kelompok perikanan itu ada sekitar 10-15 gabungan kelompok. Ada di situ. Di situ ada yang profesional, ada yang pemula. Nah, tujuan kelompok itu untuk mengajak pemula ini supaya, ayo semangat loh, kamu harus berhasil loh. Ya tak? Pemula harus didampingi, Mas. Tujuan saya untuk mendampingi pemula-pemula itu, Mas, supaya mereka berhasil. Satu. Nah, bagaimana caranya? Kita siapkan dong fasilitas. Siapkan pakan murah yang berkualitas. Ya tak? Jadi bagaimana kita memangkas distributor dan agen? Kalau bisa dari pabrik langsung ke petani, Mas. Ya kan? Alhamdulillah kita berhasil di situ kan. Sekarang kita sudah kerjasama dengan pihak salah satu perusahaan pakan kan. Nah, kita jadi distributor di situ, biar petani bisa merasakan harga pakan murah. Yang tadinya petani beli pakan dalam 1 kilonya 14-15 ribu, dengan kita cukup 11 ribu, bahkan ada yang 10 ribu. Iya tak? Iya. Nah, ya harus gitu. Dan itu bukan untuk saya. Ini saya buat itu untuk siapa yang mau dengan budidaya ikan. Untuk pelaku. Selama ini mungkin ya, mungkin mereka berjuang sendiri-sendiri. Berjuang untuk diri dia. Tidak pasti ada yang sanggup dong tembus ke pabrik. Senior kita pasti sanggup toh. Tapi selama ini kan mungkin senior kita dia untuk berjuang diri dia. Tapi saya enggak. Bagaimana caranya petani saya menciptakan, merasakan pakan murah dengan perkumpulan tadi itu. Dengan perkumpulan tadi. Saya lagi merintis satu koperasi Mina Agung Raya. Nanti akan saya tayangkan itu untuk peternakan ikan. Di koperasi itulah nanti ada yang namanya budidaya, pendampingan budidaya, dan permodalan budidaya, Mas. Lele, patin, gurame. Pemerintah sangat mensupport itu. Jadi kadang pemerintah juga menurunkan tim pendampingan, namanya PPL kan, penyuluh lapangannya ada. Nah, cukup luar biasa untuk di daerah kita, cukup aktif. Tapi kan kita tidak bisa bersandar ke pemerintah aja toh. Kita sebagai masyarakat juga kita harus berani bangkit dan mandiri kan. Makanya saya juga punya program edukasi tadi, ya salah satu membantu pemerintah bagaimana supaya program perikanan sukses. Sini, Mas, apa keluh kesah petani selama saya turun ke kolam-kolam itu, Mas? Hilirisasi, Mas. Ya kan? Pertama, mereka dibebankan dengan budidaya, permodalan. Tapi di akhirnya itu mereka jadi berpikir juga. Jadi saya pengen petani itu, Mas, dia hanya berpikir fokus dengan budidaya aja, Mas. Kita bantu di hilirisasinya. Nah, di sini saya coba mengeluarkan produk, Mas. Kebetulan saya spesialis ikan nila, Mas. Nah, saya buat bakso ikan nila. Daging ikan nila itu saya buat bakso bulat maupun bakso tahunya. Nah, dan saya buat juga namanya frozen ikan nila. Ya, jadi ikan nila itu kita kemas dalam keadaan fresh, dijual dalam keadaan fresh, frozen. Mengapa saya berpikir seperti ini, Mas? Zaman lagi kita lari, Mas. Ibu-ibu ke depan, Mas, generasi ke depan, ibu-ibu rumah tangga, semua serba praktis, Mas. Semua serba praktis. Nanti belinya sudah pakai nih. Tinggal buka plastik, tinggal goreng, Mas. Oh, jadi di kemasan lele ini, yang frozenan ini sudah ada nila, Mas. bumbunya. Oh iya, sorry, nila. Sudah ada bumbu. Tapi ini belum kita tampilkan, ini masih
tahap persiapan, Mas. Oke. Nanti semuanya kalau sudah selesai semua baru kita tampilkan ini, Mas. Oke. Dalam artian gini, kalau kita sudah merasakan susahnya dalam kehidupan itu, Mas, pengalaman yang kita jalankan itu, Mas, kalau bisa generasi kita ke depan jangan seperti itu, Mas. Dalam artian gini, kita harus hidup bermanfaat untuk orang banyak. Apa ilmu yang kita punya, mari kita salurkan ke generasi-generasi kita yang memang mau, ya kan? Kalau zaman kita dulu ya, ingat nggak? Semua sebenarnya cari sendiri, Mas, tanpa mentor, ya Mas. Kita mau budidaya ikan, kita belajar sendiri tanpa mentor. Kita mau dagang, ya dagang sendiri aja tanpa mentor, ya kan? Mungkin ada orang-orang tua yang mengarahkan anaknya seperti itu, ya kan? Tapi tidak semua manusia, ya kan, dilahirkan memiliki orang tua yang menyiapkan untuk masa depan anak, tak? Bagaimana dengan anak-anak yang dari kecil sudah tinggal orang tuanya tanpa bimbingan arah dari orang tua? Ya, tak? Saya pengen anak-anak seperti itu, ya kan, mereka ada yang mengarahkan. Siapa yang mengarahkan mereka? Kita yang sudah berpengalaman dalam hidup, ya bantulah mereka itu, Mas, supaya mereka tidak merasakan susah seperti kita loh, Mas. Iya kan? Biasa, harus bisa. Makanya saya buat kolam itu, Mas, Pokdakan Karya Bersama itu, Mas. Saya bukan hanya berpikir tentang rumah tangga saya, itu mungkin hanya berapa persen saya pikir situ. Saya berpikir bagaimana supaya itu bermanfaat orang banyak, Mas. Iya, semua orang bisa belajar di sana, bisa berkarya di sana. Karena motonya karya bersama itu, Mas, menuju kaya bersama. Apapun yang mau memperdalami dan mengetahui tentang budaya ikan nila dengan sistem kolam bundar atau bioblok, datang ke outlet Karya Bersama. Di situ bisa juga di follow, dibuka di TikTok Adi Raja Nila. Di situ kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa menciptakan peluang kita berkarya bersama tentang budidaya ikan. Dari awal sampai ke hilirisasi. Bagaimana kita menjual ikan itu, menciptakan ikan itu dalam penjualan sudah dalam bentuk kemasan. Supaya apa? Mempermudah ibu-ibu ke depan supaya tidak harus bersihin ikan lagi, ya nggak repot lagi bersihin ikan. Tinggal buka kemasan, langsung goreng.